Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Albiansyah Kaisar Prosi. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya kepada teman-teman sekalian. Mungkin ada beberapa teman-teman sekalian yang baru mengenal saya. Oke, jadi halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Albiansyah Kaisar Prosi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Haluoleo. Saya merupakan saya berasal dari Fakultas Teknik jurusan informatika. Nah, di sini saya akan eh, menjalankan atau memenuhi tugas saya yaitu tugas dari mata kuliah pemrograman web. Di mana tugasnya itu adalah eh, di sini kita kita itu akan saling belajar lah. Kita akan belajar sama-sama di website Virtual School. Dan untuk materi yang kita pelajari hari ini yaitu bahasa JavaScript dari tutorial sampai if seperti itu. Oke, jadi oh ya sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian. Jadi untuk pertamanya itu saya akan jelaskan dulu dan terakhir itu saya akan jelaskan codingannya atau kita akan live coding seperti itu. Oke, jadi langsung saja ya. Kita masuk ke tutorial JavaScript. Sebelum saya menjelaskan tutorial dari JavaScript ini, izinkan saya menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa sih itu JavaScript. Nah, jadi, apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website menjadi interaktif. Nah, dengan JavaScript, kita bisa menampilkan alert atau kayak semacam peringatan. Lalu, kita juga bisa memvalidasi form, dan kita juga bisa mengubah isi HTML. Dan yang terakhir itu kita bisa juga membuat logika program. Nah, JavaScript ini dijalankan langsung di browser dan merupakan salah satu teknologi utama web selain HTML dan CSS. Seperti itu. Oke, sini kita lihatnya untuk di setiap babnya. Nah, dengan editor coba sendiri kami, kita bisa mengedit kode sumber dan melihat hasilnya. Nah, ini bisa lihat. My first JavaScript, click me to display date and time. Lalu di sini ada keterangan waktunya ya, Saturday, Januari 17, 2026. Waktu Indonesia Tengah. Nah, ini menyesuaikan dengan tanggal yang saya upload hari ini. Jadi dia itu menyesuaikan dengan tanggal di laptop saya atau kalendernya seperti itu. Dia menyesuaikan. Nah, ini bisa ini bisa lihat 18:38, 18:39. Ya, beda semenit doang lah. GMT plus 8 waktu Indonesia Tengah. Oke. Lalu JavaScript juga ini menggunakan menu. Nah, di sini Web3 School merekomendasikan untuk membaca tutorial ini. Nah, yang dimana di dalam urutannya itu tercantum dalam menu. Nah, jikalau kita memiliki layar besar, maka menu akan selalu ada di sebelah kiri. Lalu, jikalau kita memiliki layar yang kecil, maka buka menu dengan mengklik tanda menu atas dengan garis tiga, tanda garis tiga seperti itu. Lalu di sini kita belajar dengan contohnya. Nah, contoh lebih baik dari 1.000 kata. Contoh seringkali lebih mudah dipahami daripada penjelasan teks. Nah, tutorial ini melengkapi semua penjelasan dengan klarifikasi contoh coba sendiri seperti itu. Nah, kenapa kita harus mempelajari JavaScript? Seperti yang saya bilang tadi, JavaScript ini adalah salah satu dari tiga bahasa yang harus dipelajari oleh semua developer. Yang pertama itu HTML untuk menentukan konten halaman web. Lalu yang kedua CSS untuk menentukan tata letak halaman web. Lalu yang ketiga itu JavaScript untuk memprogram perilaku halaman web. Seperti itu. Nah, jadi di dalam tutorial ini kecepatan belajar adalah pilihan kita. Nah, semuanya juga itu terserah kita. Jikalau kita sedang berjuang, maka istirahatlah atau baca kembali materinya. Nah, selalu pastikan kita memahami semua contoh dari coba-coba sendiri atau istilah coba-coba sendiri. Nah, satu-satunya cara untuk menjadi seorang programmer yang pintar adalah dengan berlatih coding, dengan sering-sering berlatih coding. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada pertanyaan yang diajukan. Bagaimana cara kita mendapatkan JavaScript, lalu di mana kita bisa mengunduh JavaScript, dan yang terakhir, apakah JavaScript itu gratis? Nah, ini sudah ada jawabannya. Kita tidak harus mendapatkan atau mengunduh JavaScript. Nah, JavaScript ini juga sudah berjalan di browser dan di komputer
tablet, dan HP kita. Nah, JavaScript juga ini gratis untuk digunakan oleh semua orang. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke JavaScript syntax. Sekarang kita lanjut ke bagian JS syntax ya. Oke, jadi sebelumnya apa itu JS syntax? Jadi sintaks di JavaScript adalah aturan penulisan kode agar JavaScript itu bisa dijalankan dan dapat dipahami oleh browser. Nah, jika lo sintaksnya salah, maka programnya akan error. Nah, ciri penting sintaks dari JavaScript adalah yang pertama, bersifat case sensitif. Seperti misalnya kita menulis satu variabel yang kita taruhlah satu variabel namanya itu name. Nah, jikalau salah satu variabel kita bikin satu variabel lagi atau memanggilnya atau kita ingin memanggilnya dengan nama name yang n-nya itu misalnya huruf pertamanya itu berbeda seperti huruf kecil sama huruf kapital. Nah, maka itu tidak akan terdeklarasi seperti itu. Karena eh, sintas dari JavaScript ini cukup case sensitif. Jadi dia agak beda lah dengan PHP seperti itu. Lalu jika penulisannya salah maka eh, seperti yang saya bilang tadi, karena dia ini kayak sensitif, misalnya kalau kita lupa tanda petik, tanda kurung dan sebagainya, nah maka codingan itu tidak akan berjalan. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, sintas adalah aturan bagaimana program itu harus dibangun. So, misalnya lihat how to declare variables, let x sama dengan 5, lalu ada let y sama dengan 6, lalu cara komputasi sebuah values ada let z sama dengan x tambah y. Lalu sini ada komen, komen. Ah, saya adalah komen, saya tidak melakukan apa-apa. Oke, lalu di sini ada nilai JavaScript. Nah, sintaks JavaScript mendefinisikan dua jenis nilai. Yang pertama itu literal atau nilai tetap. Lalu ada variabel atau variabel atau nilai dari variabel, sorry. Nah, JavaScript literal. Aturan aturan eh, aturan sintaks yang paling penting untuk literal atau nilai tetap adalah angka ditulis dengan atau tanpa desimal. Contoh itu seperti ini. Bisa lihat. Nah, string adalah teks ditulis dalam tanda kutip ganda atau tunggal. Contoh itu seperti ini. Oke. Lalu ada kata kunci atau word key JavaScript atau keyword JavaScript. Nah, keyword JavaScript digunakan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. The let and cost, let dan costnya eh, membuat let keyword dari let dan cost membuat sebuah variables. Contohnya itu seperti ini, let x sama dengan 5, const name sama dengan John. Nah, lalu sini ada catatan penting. Kata kunci JavaScript peka huruf besar dan kecil atau di ini agak sensitif seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, JavaScript tidak bisa menafsirkan let dengan huruf kapital atau let dengan huruf L kapital sebagai kata kunci let biasa. Seperti itu. Lalu ada variabel JavaScript. Nah, variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Variabel harus diidentifikasi dengan nama yang unik. Contoh itu seperti ini. Define X sebagai variabel, sebagai sebuah variabel. Let X, lalu tambahkan value 6 di X. Jadi X sama dengan 6. Seperti itu. Lalu lanjut ke pengidentifikasian JavaScript. Nah, pengidentifikasi adalah nama yang kita berikan pada sebuah variabel. Nah, aturan untuk mengidentifikasi yang pertama harus dimulai dengan huruf ataupun underscore ataupun dolar. Nah, selain itu, pengidentifikasian juga dapat berisi sebuah angka setelah karakter pertama. Selain itu, pengidentifikasi juga tidak boleh menjadi kata kunci yang dicadangkan seperti let, const, if, dan lain-lain. Selain itu, pengidentifikasian juga peka pada huruf besar dan kecil atau sudah case sensitif seperti itu. Oke, lalu kita lanjut ke operator JavaScript.
Nah, operator penugasan JavaScript atau sama dengan menetapkan nilai ke variabel. Nah, contohnya seperti ini. Let X sama dengan 5, let Y sama dengan 6, let sum sama dengan X tambah Y. Nah, JavaScript menggunakan arithmetic operator, contohnya tambah, kurang, kali, dan sebagainya untuk mengeksekusi sebuah values. Contohnya di sini 5 kali 10. Lalu ada JavaScript expression. Nah, expression adalah kombinasi dari nilai, variabel, dan operator yang menghitung ke sebuah nilai. Contohnya itu seperti ini. 5 tambah 6 kali 10, lalu mengevaluasinya menjadi 110. Gitu. Lalu expression juga dapat berisi sebuah variabel, contohnya X dikali 10. Contoh lainnya juga ini ada John tambah print kosong, lalu atau variabel kosong, lalu plus do, lalu mengevaluasinya ke Jando. Contohnya itu seperti ini. Bisa lihat. Nah, JavaScript sensitif terhadap kasus kecil. Pengidentifikasian JavaScript buka huruf besar dan kecil, atau case sensitif dengan huruf yang besar ataupun kecil. Nah, variabel last name dan last name yang menggunakan n besar dan last name yang huruf kecil semua adalah sebuah variabel yang berbeda di JavaScript. Jadi seperti ini, let last name sama dengan do, lalu variabel let last name dengan n yang kecil sama dengan Peterson. Seperti itu. Nah, JavaScript dan kasusnya. Nah, secara historis, pemrograman telah menggunakan developer telah menggunakan cara yang berbeda untuk menggabungkan beberapa kata menjadi satu nama variabel, yaitu pertama tanda hubung, yaitu nama depan, nama belakang, Mastercard, antar kota. Nah, tanda hubung tidak diperbolehkan di JavaScript. Mereka dicadangkan untuk pengurangan. Lalu ada garis bawah seperti ini, auto underscore, nama underscore depan, nama underscore belakang, kartu underscore master, antar underscore kota. Lalu casing untas atau casing Pascal, yaitu nama depan, nama belakang, Mastercard, Intercity. Lalu ada huruf unta bawah seperti ini. Nah, developer JavaScript cenderung menggunakan huruf unta yang lebih rendah. Contoh itu seperti ini. Oke, kita lanjut ke JavaScript statement. Oke, nah, oke, apa itu JavaScript statement? Jadi statement di JavaScript itu adalah instruksi yang dijalankan oleh JavaScript itu sendiri. Nah, setiap baris perintah yang memberi tindakan tersebut disebut statement. Seperti itu. Contoh itu seperti ini. Let X, Y, Z itu dianggap sebagai statement yang pertama. Lalu ada X sama dengan 5, itu dianggap statement yang kedua. Lalu ada Y sama dengan 6, dianggap sebagai statement yang ketiga. Lalu ada Z sama dengan X tambah Y adalah statement yang keempat. Nah, program JavaScript. Program komputer adalah daftar instruksi yang akan dijalankan oleh komputer. Nah, instruksi pemrograman ini disebut pernyataan atau statement. Nah, sebagian besar program JavaScript berisi banyak pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut dieksekusi satu persatu dalam urutan yang sama seperti yang ditulis. Nah, sini ada catatan lagi. Dalam HTML, program JavaScript dijalankan oleh peramban web seperti itu. Lalu ada statement JavaScript lagi. Nah, statement JavaScript terdiri dari nilai operator, ekspresi, kata kunci, dan komentar. Nah, statement ini memberitahu browser untuk menulis Halo Dolly di dalam elemen HTML dengan ID demo. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Documents.getElement by ID demo inner HTML Hello Dolly. Nah, sini ada catatan lagi. Program JavaScript dan statement JavaScript sering disebut sebagai kode JavaScript. Seperti itu. Lalu di sini ada titik koma. Nah, titik koma memisahkan pernyataan JavaScript. Tambahkan titik koma di akhir setiap pernyataan yang atau statement yang dapat dieksekusi. Nah, di sini ada contohnya. Let ABC di, eh, mendeklarasikan tiga variabel. Yang pertama itu ada A sama dengan 5, lalu B sama dengan 6, lalu C sama dengan A tambah B. Seperti itu. Nah, ketika dipisahkan oleh titik koma, beberapa pernyataan atau statement pada satu baris diperbolehkan. Contohnya seperti ini.
A sama dengan 5, B sama dengan 6, C sama dengan A tambah B, seperti itu. Lalu sini ada white space JavaScript. Nah, JavaScript mengabaikan beberapa spasi. Nah, kita bisa menambahkan spasi putih ke script untuk membuatnya lebih mudah dibaca. Nah, baris-baris berikut ini setara. Contohnya seperti ini. Let percent sama dengan hits, lalu let percent sama dengan hits. Nah, praktik yang baik adalah menempatkan spasi di sekitar operator. Seperti itu. Contohnya, ini let X sama dengan Y tambah Z. Lalu, panjang garis dan istirahat garis JavaScript. Untuk keterbacaan yang terbaik, eh, developer sering kali suka menghindari baris kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Nah, jikalau statement JavaScript tidak muat pada satu baris, maka tempat terbaik untuk memecahnya adalah setelah operator. Itu seperti ini. Dokumen, get element by ID, demo, inner HTML, hello Dolly. Oke. Lalu sini ada blok code JavaScript. Nah, pernyataan JavaScript dapat dikelompokkan bersama dalam blok kode di dalam tanda kurung kurawal. Nah, tujuan dari blok kode adalah untuk mendefinisikan pernyataan yang akan dieksekusi bersama. Nah, satu tempat akan menemukan pernyataan yang dikelompokkan bersama dalam blok adalah dalam fungsi JavaScript seperti itu. Lalu di sini ada keyword JavaScript. Nah, statement JavaScript sering dimulai dengan kata kunci atau keyword untuk mengidentifikasi tindakan JavaScript yang akan dilakukan. Referensi kata cadangan kami mencantumkan semua kata kunci JavaScript. Berikut adalah daftar beberapa kata kunci yang akan dipelajari dalam tutorial ini. Nah, ini bisa dilihat ada banyaknya. Pertama ada keyword var yang dimana dia ini mendeklarasikan sebuah variabel. Lalu ada keyword let yang dimana dia ini mendeklarasikan sebuah variabel blok. Lalu ada keyword const yang dimana dia ini mendeklarasikan konstan tata blok. Lalu ada keyword if yang dimana dia ini menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi dengan syarat atau kondisional. Lalu ada switch yang dimana dia ini menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi dalam kasus yang berbeda. Jadi dia ini memilih antar beberapa kasus yang berbeda seperti itu. Lalu ada for yang dimana dia ini menandai blok pernyataan yang akan dieksekusi dalam sebuah loop. Lalu ada function yang dimana dia ini mendeklarasikan sebuah function atau fungsi. Lalu ada return yang dimana dia ini akan keluar dari sebuah function. Lalu ada try yang dimana dia ini menerapkan penanganan kesalahpahaman ke blok pernyataan atau statement seperti itu. Oke, lalu sih ada catatan lagi. Keyword JavaScript adalah kata-kata yang dicadangkan. Kata-kata yang dicadangkan tidak dapat digunakan sebagai nama untuk variabel seperti itu. Oke, lalu ada JavaScript comment. JavaScript, sorry, saya lupa ini ya, translate. Oke, saya tunggu dulu ya. Cukup lama ya untuk translate-nya ini. Apa saya harus refresh? Oh ya, saya refresh dulu ya. Oke, ini dia. Sekarang kita lanjut ke JavaScript comments. Nah, jadi comments adalah catatan dalam kode yang tidak dieksekusi oleh JavaScript. Nah, tujuannya itu adalah untuk membantu programmer memahami kode. Jadi komentar itu ada banyak, seperti komentar satu baris atau sorry slash, lambang slash seperti ini. Lalu ada komentar yang banyak baris, yaitu slash dan bintang-bintang. Nah, ini bisa lihat. Nah, multiline comments. Nah, fungsinya itu buat apa?
Yang pertama itu adalah untuk menjelaskan fungsi kode. Lalu yang kedua itu untuk memudahkan pemeliharaan atau eh, pemodifikasian seperti itu. Lalu yang ketiga itu dapat bisa membantu kerja sama tim seperti itu. Nah, komentar ini atau komen sangat penting di dalam proyek yang besar seperti itu. Nah, ini bisa lihat contohnya. Nah, komentar multibaris. Lalu sini kita bisa menggunakan komentar untuk mencegah eksekusi. Oke. Oke, saya rasa itu saja ya untuk bagian comments JS ini. Sekarang kita lanjut ke JS variables. Oke. Nah, variabel adalah wadah untuk data. Variabel JavaScript dapat direalisasikan dalam empat cara. Yang pertama itu JavaScript modern, yang dimana dia ini menggunakan let dan menggunakan const. Lalu ada JavaScript yang lebih lama, yang mana dia ini menggunakan var, yang dimana itu var itu sudah tidak rekomend. Lalu yang terakhir itu dia mendeklarasikan secara otomatis. Ini tidak direkomendasikan di dalam developing seperti itu. Oke, ini contoh-contohnya ya. Nah, dari contoh-contoh yang kita tebak, ekspresi atau menyimpan nilai 5 ini bisa dilihat. Lalu Y, berisi atau menyimpan nilai 6. Nah, Z ini menyimpan nilai 11 yaitu X tambah Y. Seperti itu. Nah, variabel adalah label untuk nilai data, variabel adalah wadah untuk menyimpan data. Nah, lalu di sini ada pengidentifikasian JavaScript, yang di mana variabel diidentifikasi dengan nama yang unik yang disebut pengidentifikasi, lalu namanya bisa pendek seperti X, Y, Z, dan nama dapat berupa deskripsi usia, jumlah nama mobil. Lalu aturan untuk membuat nama pengidentifikasi adalah yang pertama nama dapat berisi huruf angka, garis bawah, dan tanda dolar. Dan nama juga harus dimulai dengan huruf tanda dolar ataupun garis bawah atau underscore. Selain itu, nama nama yang peka dengan huruf besar dan kecil X berbeda dari X kapital, sorry, berbeda dengan dari X biasa. Selain itu, kata-kata yang dicadangkan atau keyword JavaScript tidak dapat digunakan sebagai nama. Nah, ini ada garis bawah JavaScript ya, atau underscore. Lalu ada JavaScript dolar, bisa lihat. Lalu ada mendeklarasikan variabel JavaScript, bisa dilihat. Oke. Nah, ini ada pendeklarasian menggunakan const, bisa lihat. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, terlanjut ke JavaScript let. Oke, jadi eh, let let di JavaScript ini digunakan untuk membuat variabel yang nilainya dapat dirubah atau dapat berubah. Nah, variabel let ini hanya berlaku dalam satu blok kode saja. Seperti itu. Nah, ini bisa lihat contohnya. Oke, ini bisa lihat. Nah, variabel mendeklarasi menggunakan var yang selalu menggunakan global scope. Nah, variabel yang dideklarasi menggunakan var, keywordnya itu tidak bisa menggunakan block scope seperti itu. Nah, variabel yang didefinisikan dengan let tidak bisa dideklarasikan ulang seperti itu. Nah, kita tidak dapat secara sengaja mendeklarasikan ulang sebuah variabel yang dideklarasikan dengan let seperti itu. Lalu sini eh, kita bisa deklarasi ulang variabel. Cuman di sini kalau kita ingin memaksanya maka eh, kita bisa membuat suatu eh, masalah di dalam codingannya seperti itu.
Nah, di sini ada perbedaan dari var, let, dan const. Di mana var ini untuk lingkup dia itu tidak direkomendasikan, lalu let di bagian ruang lingkup itu dia direkomendasikan, lalu const juga dia itu direkomendasikan juga. Lalu ada redeclaration atau deklarasi ulang yang dimana di var ini bisa direkomendasikan, lalu di let dan const itu tidak direkomendasikan. Lalu sini ada menetapkan ulang. Di sini direkomendasikan, var dan let direkomendasikan dan const tidak direkomendasikan. Terus ini ada diangkat, ini mana eh, let dan const ini tidak direkomendasikan dan var direkomendasikan. Lalu di sini ada mengikat, di mana let dan const itu tidak direkomendasikan dan var direkomendasikan. Nah, mana yang lebih baik? Jadi let dan cons memiliki block scope. Let dan cons tidak bisa dideklarasi ulang. Lalu let dan cons harus dideklarasikan sebelum digunakan. Lalu let dan cons tidak tersinkronisasi di bagian ini. Nah, let dan cons juga itu tidak hosted atau eh, tidak bergantung pada host seperti itu. Nah, mana yang tidak direkomendasikan? Ini mana di sini ada var. var ini tidak harus di deklarasi, lalu var itu bisa diangkat, lalu var dia itu juga bisa di-cut. Nah, lalu sini ada dukungannya, di mana LED dan cons, keyword LED dan cons ini tidak mendukung di Internet Explorer 11 atau yang di bawahnya, seperti itu. Itu seperti ini. Oke, ini ada redeclaration codingannya. Oke, di sini ada variable define-nya. Bisa lihat. Oke, itu saja di bagian JS Lab. Sekarang kita lanjut ke JS Const. Oke, baik. Sekarang kita lanjut di JavaScript Const. Oke. Jadi yang pertama, pertama-tama eh, const ini variabel yang didefinisikan atau yang dipanggil menggunakan const itu tidak bisa di redeclare atau dideklarasi ulang. Nah, lalu variabel yang didefinisikan dengan const itu tidak bisa di reassign atau jalankan ulang. Lalu variabel yang didefinisikan dengan const itu memiliki sebuah block scope seperti itu. Nah, lalu lanjut di bawah ini, yang dimana const ini tidak dapat ditugaskan ulang seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, jadi sebuah variabel dengan const keyword tidak bisa ditugaskan ulang seperti ini. Oke. Nah, lalu di sini harus ditugaskan atau di-assign. Nah, JavaScript const variabel harus memiliki tugas atau assign yang value-nya itu mereka dideklarasikan. Nah, kapan menggunakan JavaScript const? Selalu menggunakan variabel dengan const jikalau kita tahu eh, bahwa value-nya itu tidak harus diubah. Jadi untuk mendedikasikan const itu kita harus memiliki variabel yang eh, sudah paten lah bisa dibilang. Jadi dia itu tidak perlu lagi diubah. Nah, di sini kita juga bisa ditujukan kapan sih menggunakan const itu. Nah, di sini menggunakan const saat kita mendeklarasikan array yang baru, objek baru, function baru dan regex regex yang baru. Lalu sini ada objek dan array konstan. Nah, keyword const itu berarti sedikit ini ya misleading atau agak kalau bahasa kasarnya itu menyesatkan lah. Nah, itu tidak mendefinisikan nilai konstan, ini mendefinisikan referensi konstan ke sebuah nilai. Karena ini kita tidak dapat menetapkan ulang nilai konstan dan menetapkan ulang susunan konstan dan menetapkan ulang objek konstan. Nah, selain itu
Tapi di luar dari itu, kita bisa mengubah elemen-elemen dari susunan konstan, mengubah properti dari objek konstan. Lalu di sini ada susunan konstan, ini bisa dilihat. Sini ada objek konstannya. Nah, lalu di sini ada perbedaan antara var, let, dan cons. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, tunggu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke JavaScript data types. Oke, nah, oke jangan lupa kita translate. Nah, JavaScript memiliki 8 tipe data. Yang pertama itu ada string, yang dimana dia ini merupakan sebuah teks dari karakter yang ditutup di dalam sebuah quotes. Lalu ada number, yang dimana dia ini number ini itu merepresentasikan sebuah nilai value dari matematik seperti itu. Lalu ada big int, yang dimana big int ini merupakan sebuah number yang merepresentasikan sebuah integer yang bernilai besar. Lalu ada boolean, nah, di mana ini merupakan tipe data yang merepresentasikan true or false. Jadi jika teman-teman melihat sebuah codingan yang menggunakan true or false, maka itu sudah bisa dibilang boolean. Lalu ada objek, yang dimana dia ini merupakan sebuah koleksi dari key value dari beberapa data. Lalu ada undefined, yang dimana undefined ini merupakan primitif variabel, yang dimana dia ini tidak memiliki assigned value, atau bahasa bahasa tanda kutipnya itu sebuah value tugas. Lalu ada null, yang dimana ini merupakan primitive value yang merepresentasikan sebuah objek absence seperti itu. Lalu ada simbol, yang dimana simbol ini merupakan sebuah unik dan primitif identifier, atau pengidentifikasian seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat. Ini ada tipe-tipe dari operatornya. Bisa dilihat. Lalu ada JavaScript strings. Oke. Nah, note. Kita kita harus belajar lebih lagi mengenai JavaScript string di tutorial ini. Nah, di sini ada JavaScript number yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ada exponential notation. Nah, lalu ini ada JavaScript booleans. Oke. Nah, lalu ada type undefined. Lalu ada empty values. Oke, sekarang kita lanjut ke JavaScript arithmetic. Oke, aritmatika JavaScript. Nah, operator aritmatika melakukan aritmatika pada angka, literal, atau variabel. Nah, apa saja sih operator aritmatika dalam sebuah JavaScript? Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 operator aritmatika JavaScript. Yang pertama itu ada plus, yang dimana ini merupakan sebuah addition. Lalu ada minus, yang dimana merupakan subtraction. Lalu ada bintang, yang dimana multiplication atau perkalian. Lalu ada oh ya, kalau plus itu merupakan eh, penjumlahan. Lalu ada yang minus itu merupakan pengurangan. Lalu ada bintang dua, yang dimana merupakan sebuah exponential. Lalu ada slash, yang dimana ini merupakan division atau pembagian. Lalu ada persen, yang dimana merupakan modulus. Lalu ada plus plus, yang merupakan increment atau penambahan data. Lalu atau oh ya sorry, kalau plus plus ini increment. Jadi misalnya taruhlah 1 sampai 10. Nah, misalnya ada angka 1 sampai 10. Kalau increment itu ya seperti itu, 1 sampai 10. Nah, kalau kita ingin melakukan sebuah decrement, kita menambahkan minus 2. Nanti itu hasilnya seperti
10 sampai satu seperti itu. Lalu sini ada operasi aritmatika, ini bisa dilihat. Nah, operasi aritmatika yang harus beroperasi pada dua angka. Kedua angka tersebut dapat menjadi literal. Oke, lalu sini ada peraturan peran, ini bisa dilihat penjumlahannya. Lalu sini kita juga bisa mengurangi. Oke, ya itu saja untuk bagian aritmatika. Kita lanjut ke JavaScript assignment. Nah, operator penugasan menetapkan nilai ke variabel JavaScript. Mengingat bahwa X sama dengan 10 dan Y sama dengan 5, tabel di bawah ini menjelaskan operator penugasan atau assignment. Ini bisa dilihat ya, ada banyak. Nanti tinggal teman-teman SS saja ya. Atau kalau teman-teman penasaran dengan model dari eh, yang saya tampilkan ini, teman-teman bisa cek di website Witri School-nya langsung dan masuk di bagian JavaScript. Sini ada operator penugasan logis. Oke, nah ini bisa dilihat. Nah, oke. Oke, sekarang kita lanjut ke JavaScript comparison. Nah, operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai. Komp- eh, kom- Comparison, operator perbandingan selalu mengembalikan atau menggunakan true or false. Nah, mengingat bahwa X sama dengan 5, tabel di bawah ini menjelaskan operator perbandingan. Nah, ini bisa dilihat ya, ada banyak. Nanti tinggal teman-teman SS saja ya. Oke, lalu sini ada perbandingan comparison string JavaScript. Ini bisa dilihat. Oke, lalu sini ada compression dengan berbagai jenis. Ini bisa dilihat, tinggal teman-teman SS saja. Oke, oke sekarang kita lanjut ke JavaScript kondisional. Oke, nah eh, conditional statement memungkinkan kita untuk melakukan tindakan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Nah, conditional statement juga menjalankan kode yang berbeda tergantung pada kondisi benar atau salahnya. Nah, selain itu, conditional statement juga meliputi if else, else if, eh tenor dan lain-lain. Nah, kapan kita bisa menggunakan kondisional? Pertama, kita bisa menggunakan if untuk mengspesify sebuah kode blok yang ingin dieksekusi. Jikalau kondisi spesifiknya itu true. Lalu kita bisa menggunakan else untuk mengspesify sebuah kode blok untuk dieksekusi, yang dimana jikalau kondisinya itu false. Lalu kita bisa gunakan else if, yang dimana untuk menspesify sebuah kondisi yang baru untuk dicoba, kita bisa eh, kita bisa menggunakan kondisi pertama itu false. Lalu ada switch, yang dimana di switch ini dia bisa memilih banyak call blocks untuk dieksekusi. Seperti yang saya bilang tadi, untuk switch itu dia bisa memilih berbagai kasus atau berbagai soal dari beberapa soal. Jadi misalnya ada tiga case. Nah, switch itu akan memilih antara satu, dua, atau tiga case seperti itu. Lalu ada use tanda tanya atau ternary, yang dimana ini merupakan shorthand untuk if else, atau bisa dibilang kayak if else tapi versi singkat, atau kayak semacam shortcut lah untuk mengakses if else. Nah, ini bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke JS if. Nah, kita bisa gunakan pernyataan atau statement if JavaScript untuk menjalankan blok kode ketika suatu kondisinya itu true. Nah, ini bisa dilihat. Oke. Nah, lalu sini ada nested if, yang dimana nested if ini merupakan if di dalam if. Jadi mirip-mirip PHP lah. Jadi em, di dalam sebuah if itu kita bisa menambahkan if lagi seperti itu. Nah, nested if eh, jika jika kita mendapatkan sebuah
kode yang lebih kompleks, solusinya adalah lebih baik menggunakan operator eh, and logis. Contohnya itu seperti ini. Nah, seperti itu. Contoh yang ini ya. Oke, kita lanjut ke if else. Nah, statement if else. Gunakan else statement untuk menspesify sebuah kode blocks atau beberapa kode yang ingin dieksekusi jikalau kondisinya itu false. Nah, contoh itu seperti ini. Ini bisa dilihat. Nah, ini sintaksnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke JS ternary atau operator bersyarat. Nah, contoh itu seperti ini. Ini banyak sekali yang digunakan biasanya di terutama di informatika. Jikalau kita membuat sebuah codingan. Nah, if nilai usia kurang dari 18, maka atur nilai teks ke minor. Jikalau informasi itu tidak dewasa atau tidak masuk ke dewasa. Ini bisa dilihat. Nah, oke. Nah, conditional operation adalah singkatan untuk menulis eh, apa eh, conditional statement if else. Nah, oh sorry, conditional operator adalah singkatan untuk menulis conditional statement, yang dimana conditional statement itu merupakan if else. Nah, ini disebut operator tenor karena dibutuhkan tiga operan. Contoh itu seperti ini. Nah, oke, lalu ada parameter. Parameter yang pertama itu kondisi. Kondisi ini diperlukan atau conditionnya yang true false itu diperlukan untuk menguji sebuah ekspresi yang mengevaluasi ke true or false. Lalu tanda tanya ini diperlukan untuk operator memisahkan kondisi dari expression. Lalu ada ekspresi satu yang dimana ekspresi satu ini diperlukan jikalau nilai yang dikembalikan itu adalah true. Lalu ada tanda petik dua yang dimana ini diperlukan untuk operator memisahkan ekspresi. Lalu ada ekspresi dua yang dimana ini diperlukan untuk nilainya itu dikembalikan jikalau kondisinya false. Nah, ini bisa dilihat. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian switch JavaScript. Oke. Nah, berdasarkan kondisi, switch memilih satu atau lebih kode blocks yang dieksekusi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi, switch ini memilih dari berbagai banyak eh, kondisi atau kode blocks yang lebih dari satu atau bisa lebih dari dua juga sih. Dan eh, dan seterusnya. Nah, switch ini mengeksekusi blok kode yang cocok dengan sebuah ekspresi. Switch sering digunakan sebagai alternatif yang lebih mudah dibaca untuk banyak pernyataan if else, terutama ketika berhadapan dengan beberapa nilai yang mungkin. Nah, sintaksnya itu seperti ini. Cara kerjanya itu yang pertama, ekspresi sakular divaluasi sekali, lalu nilai ekspresi dibandingkan dengan nilai dari setiap kasus, lalu jikalau ada kecocokan, blok kode yang terkait dieksekusi, lalu jikalau tidak ada kecocokan, maka tidak ada kode yang dieksekusi. Contoh itu seperti ini. Oke, lalu ada JavaScript Boolean. Nah, dalam JavaScript, Boolean adalah tipe data primitif yang hanya dapat memiliki satu dari dua nilai. Nah, di sini ada true or false, yang di mana nilai Boolean dari sebuah ekspresi adalah dasar untuk semua perbandingan dari kondisi JavaScript. Nah, lalu di sini ada karakteristik utama dari Boolean. Yang pertama itu true or false adalah tipe data Boolean. Lalu true or false juga adalah salah satunya nilai Boolean yang mungkin. Lalu true or false harus ditulis dalam huruf kecil. Selain itu, true or false harus ditulis tanpa tanda kutip. Jadi langsung saja true or false, tidak menggunakan tanda kurung, tanda petik dan lain-lain. Nah, lalu sini ada kasus penggunaan Boolean. Nah, sangat sering dalam pemrograman kita membutuhkan tipe data yang dapat mewakili salah satu dari dua nilai seperti eh, ya atau tidak, eh, off or
off atau on, atau true or false. Nah, nilai boolean sangat penting untuk operasi logis dan alur kontrol dalam pemrograman JavaScript. Di sini ada perbandingannya ya. Ini teman-teman bisa akses. Nah, ini contoh sintaksnya. Nah, di sini ada kondisi. Boolean sebanyak digunakan dalam pernyataan if untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi berdasarkan logika. Di sini ada codingannya. Oke, lalu di sini ada loop, Boolean loop. Lalu di sini ada Boolean function. Oke. Nah, lalu sini kita contoh penggunaan loop dengan nilai true. Jadi semuanya ini true. Sorry. Nah, lalu ini adalah penggunaan dari boolean false. Jadi semuanya ini false. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke JavaScript logical operators. Nah, operator logis. Operator logis digunakan untuk menggabungkan ekspresi boolean. Operator logis dapat digunakan untuk memodifikasi hasil perbandingan. Biasanya, kita menggunakan operator perbandingan untuk memeriksa kondisi dan operator logis untuk menggabungkan kondisi ke dalam logika yang lebih kompleks. Nah, operator logis JavaScript. Operator logis digunakan untuk menentukan logika antara variabel atau nilai. Mengingat bahwa X sama dengan 6 dan Y sama dengan 3, tabel di bawah ini menjelaskan operator logis. Seperti ini. Terus ini ada JavaScript logis then atau end. Nah, ini yang saya bilang double end-nya. Jadi dia ini untuk mengambil dua ekspresi seperti itu. Lalu sini ada or. Oke, lalu sini ada JavaScript true or false ya atau not. Oke, lalu sini ada yang tanda tanya missing ya. Lalu ini adalah dukungan software yang bisa mendukung JavaScript logic. Ini bisa dilihat. Oke, saya rasa cukup sekian ya penjelasan eh, teorikal dari JavaScript, mulai dari JavaScript tutorial sampai JavaScript logis. Sekarang kita lanjut ke bagian live coding. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke bagian live coding. Nah, di sini untuk bagian codingan dari materi eh, intro sampai if, di sini saya akan mengambil tiga codingan saja karena sisanya itu kayak kurang lebih kayak sintaks pengenalan lah di bagian materinya. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke bagian variables. Ini kita masuk ya. Ini saya sudah jalankan. Oh ya, sekedar informasi bahwa eh, di kodian saya ini tuh saya menjalankan JS-nya di dalam file HTML dan eh, saya jalankan HTML-nya ini lewat terminal localhost. Localhost terus di bagian terminal sini. Nah, di sini tuh saya mengetik PHP eh, strip atau garis S localhost 5000. Nah, nanti perusahaan itu langsung lari ke bagian sini. Nah, bagian ke localhost-nya, terus tinggal saya jalankan. Ya, jalan langsung saja. Ini saya tulis, Rusdi. Maka muncullah nama Rusdi. Ini untuk bagian JS variables. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian operators. Ini langsung kita ubah saja ya. Operator HTML. Nah, sini misalnya kita tulis 80, sorry 50, terus sini 80. Nah, hasil dari angka pertama yaitu 50 dan angka kedua 80, hasil penambahan ini 130 dan jika dikurang hasilnya itu minus 30. Jika dan jika dikali hasilnya itu 4000. Dan kalau dibagi hasilnya 0,625 seperti itu. Ini untuk bagian JS operators. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian if.
Yes. Nah, kita masukkan, coba kita tes, masukkan yang random ya. Misalnya, nice. Di sini kita tidak bisa masukkan huruf yang lain karena saya sudah setting ya di bagian ininya, codingannya. Dari sini kita hanya bisa memasukkan eh, angka numerik saja. Ini, nah, bisa lihat. Di sini tidak bisa. Kalau kita menggunakan huruf atau alfabet, maka di sini tidak bisa. Ini saya sudah ketik ya, sudah ketik. Ini tidak akan muncul. Tidak akan muncul. Sekarang misalnya coba kita masukkan angka satu nominal. Nah, tidak lulus. Terus bagaimana kalau nilainya itu lebih? Misalnya 30. 30 tetap tidak lulus karena di codingannya, nah di sini. Untuk bagian just if condition yang digunakan di sini itu jikalau nilai UASnya itu atau nilai UTS-nya itu kurang dari 75, maka hasilnya itu tidak akan lulus, dan jikalau nilainya itu lebih besar daripada 75, hasilnya itu akan lulus. Nah, sekarang kita coba misalnya 74. Nah, itu tidak lulus karena dia di bawah dari 75. Sekarang kita coba 76. Nah, maka dia lulus. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk penjelasan dan live coding dari JavaScript intro sampai if. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.